Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Ali Studio. Kemarin kita sudah membahas atau mereview ulang Xiaomi Redmi Note 10 Pro di tahun 2023. Dan sekarang ini kita akan bahas Xiaomi Redmi Note 11 Pro di tahun 2023. Kira-kira seperti apa performanya hingga sekarang ini? Apakah kita perlu upgrade ke Xiaomi Redmi Note 12 Pro atau stuck aja di Xiaomi Redmi Note 11 Pro? Yuk langsung aja kita simak sama-sama videonya. Untuk harganya sekarang ini Xiaomi Redmi Note 11 Pro untuk varian 6/128GB ada di kisaran 3,3 jutaan. Dengan harga tersebut tentunya ponsel ini bisa kalian pertimbangkan lagi, karena untuk spesifikasi maupun tampilan desainnya dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro menurut saya masih terlihat oke banget nyampe sekarang ini. Karena dari bagian desain ponsel ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Xiaomi Redmi Note 12 Pro versi 4G yang akan segera diluncurkan pada bulan Mei mendatang. Misalnya pakai body flat atau mengotak, kemudian setup kamera ataupun susunan kameranya juga hampir mirip dengan Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Untuk bodinya emang ponsel ini masih pakai bodi plastik, tapi untuk backdoornya udah terasa sedikit lebih mewah karena pakai backdoor berbahan kaca. Selain itu yang saya suka pada backdoor Xiaomi Redmi Note 11 Pro, backdoornya itu nggak mudah kotor. Cuman waktu kita genggam backdoor ini terasa sedikit lebih licin dibanding Xiaomi Redmi Note 10 Pro sebelumnya. Lalu di bagian depan ponsel ini masih mengusung tampilan desain dan juga spesifikasi yang hampir sama dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro hingga Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Misalnya dari bagian bezel, ponsel ini masih tetap kelihatan cukup tipis di bagian atas, samping kanan maupun kiri, tapi di bagian bawah masih terlihat cukup tebal. Untuk spek dari layarnya juga masih tetap enak untuk tahun 2023 karena pakai panel Super AMOLED, punya refresh rate tinggi hingga 120Hz, kecerahan maksimum hingga 1200 nit dengan ukuran yang cukup luas hingga 6,67 in. Ditambah lagi dari layar tersebut sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalau kita pakai buat nonton video tentu ponsel ini udah nyaman banget. Selain itu kalau kita pakai buat multitasking juga tentunya udah enak, karena untuk pergulirannya udah kelihatan mulus banget dengan refresh rate hingga 120Hz. Untuk pengoperasiannya ponsel ini berjalan pakai MIUI versi 13 dan belum mendapatkan MIUI versi 14 untuk sekarang ini. Selanjutnya di bagian performa, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G hadir dengan chipset dari MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dan ini tentunya bisa dibilang downgrade dari Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Bahkan kemarin waktu saya nyari ini ponsel, pihak counter tuh pada bilang kalau Xiaomi Redmi Note 11 Pro itu HP Corona. Jadi ponsel-ponsel tahun kemarin itu pada downgrade spek atau downgrade performa akibat salah satu imbas dari COVID-19. Dan skor Antutu yang dihasilkan masih di 292 ribuan poin. Tapi kalau kita pakainya cuma buat main game Mobile Legends tentunya udah aman banget dengan refresh rate tinggi serta mendapatkan grafik ultra. Ngomongin soal game, untuk kepuasan dalam bermain selain memiliki performa tinggi, tentunya durasi dalam permainan juga sangat berpengaruh. Ponsel ini tentunya masih aman banget karena udah dibekali dengan baterai berkapasitas besar hingga 5000 mAh. Dan menariknya lagi udah memiliki adapter charger yang cukup ngebut di tahun 2023 dengan pengisian hingga 67 Watt. Jadi untuk ngisi dari 0 hingga 100% kurang lebih ya ada di kisaran 40 menitan lah. Dan untuk konsumsi daya baterai, selama saya nyobain Xiaomi Redmi Note 11 Pro di tahun 2023, buat main game Mobile Legends 16 menitan berkurang 4%, dan nonton YouTube selama 30 menitan berkurang 3% saja. Ini bisa dibilang awet banget untuk konsumsi baterai dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Selanjutnya di bagian fotografi, ponsel ini tetap mengandalkan sensor utama sebesar 108 megapiksel. Cuman sayangnya belum punya sistem OIS. Lalu ada 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel kamera depth sensor. Selanjutnya untuk kamera selfie-nya ada di 16 megapiksel. Untuk kualitas foto menurut saya masih kelihatan bagus, cuman yang cukup disayangkan kalau kita beralih di bagian perekaman video, cuman mentok di 1080 30 fps dan nggak punya fitur penyetabel gambar.
Selanjutnya, fitur-fitur lain yang tetap ada pada Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Ponsel ini sudah memiliki sertifikasi IP53, jadi udah tahan dari cipratan air maupun debu. Kemudian memiliki slot SD card, jack audio 3,5 mm, WiFi dual band, Bluetooth versi 5.1, punya NFC, IR blaster, dan tentunya sudah memiliki gyroscope hardware. Jadi kesimpulannya untuk Xiaomi Redmi Note 11 Pro di tahun 2023, overall menurut saya masih tetap enak dipakai ya. Cuman yang cukup disayangkan ya kalau kita masuk di bagian fotografinya aja. Apalagi untuk perekaman videonya yang masih mentok di 1080 dan gak adanya fitur pengintabil gambar. Kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana nih? Dan untuk video selanjutnya akan kita bahas untuk perbandingan Xiaomi Redmi Note 10 Pro versus Xiaomi Redmi Note 11 Pro di tahun 2023. Dan agar kalian gak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini, pastiin kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.